Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Wasil Aceh. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe-nya ya. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan di video berikutnya. Di video kali ini saya akan mencoba membuat bubur Banten versi orang Betawi. Dan ini adalah bahan-bahannya, ada tepung ketan, garam, dan tepung beras. Dan bahan utamanya adalah nasi hangat. Nasinya dihaluskan dulu, ini boleh diulek atau ditumbuk, yang penting nasinya itu halus. Ini sudah halus ya. Siapkan wadah untuk membuat buburnya. Campur semua bahan, yaitu tepung ketan dan tepung beras, garam juga. Bubur Banten ini cocok banget disajikan di bulan puasa untuk menu takjil. Dan campurkan nasi yang udah dihaluskan tadi. Lebih bagus lagi nasinya itu baru mateng, jadi gampang dihaluskannya. Nasi dan tepungnya harus bersatu. Ini aku uleni pakai tangan saja biar lebih gampang nantinya. Bubur Banten ini sangat terkenal di Betawi, khususnya untuk orang Jakarta. Tetapi mungkin generasi muda sekarang udah jarang yang mengetahui tentang bubur Banten ini. Kalau nasinya udah tercampur semua, kemudian campurkan air panas sedikit demi sedikit, lalu uleni. Ini hati-hati ya tangannya, ini karena air panas, jadi sedikit-dikit aja naruh airnya. Ini takaran airnya dikira-kira aja. Yang penting itu sampai nanti adonannya bisa terbentuk dan adonannya kalis. Ini adonannya nggak boleh kelembekan dan juga nggak boleh terlalu padat atau keras. Ini adonannya sampai kalis aja itu udah cukup. Dan ini sepertinya udah cukup ya, udah kalis. Dan ini nanti mau aku cetak. Cara membuatnya, pertama panaskan dulu 1 liter air, kemudian masukkan gula pasir dan gula merah, garam dan daun pandannya, masak hingga airnya mendidih. Dan aku pakai cetakan saringan langseng. Caranya taruh saringan langseng di atas panci yang tadi udah kita rebus air gulanya. Kemudian kita taruh adonan tepung dan nasi tadi di atas saringan, kemudian seperti ini caranya. Adonannya dilumat-lumatkan ke lubang-lubang saringan tadi, dan nanti adonan itu masuk ke dalam air rebusan gula. Teman-teman di sini hati-hati ya, karena ini langsung bikinnya tuh di atas air yang panas, air yang mendidih. Kalau nanti adonannya sudah timbul ke atas, itu berarti buburnya udah mateng. Ini terus aja dilumatkan adonannya sampai habis adonannya. Waktu kecil aku sering banget orang tua aku beliin bubur ini. Ini bikin aku ketagihan banget. Nah, seperti ini ya, buburnya udah pada mateng, dia udah pada timbul naik ke atas. Ini menandakan buburnya udah mateng, tapi jangan langsung diangkat, tunggu sampai semuanya rata matengnya, baru nanti diangkat dan dinginkan. Untuk kuah santannya, aku pakai santan kemasan, itu dicampur dengan 500 ml air dan garam. Juga masukkan juga daun pandannya, biar ada wangi-wanginya gitu. Kemudian direbus santannya sampai mendidih. Tapi ingat, saat merebus santan itu nggak boleh ditinggal, api harus kecil dan diaduk-aduk terus biar santannya itu nggak pecah. Kalau santannya udah mateng, ini boleh diangkat. Dan ini hasilnya bubur Banten yang tadi itu kalau sudah dingin dia lebih padat, lebih mengental.
Air rebusan gulanya juga menjadi berkurang karena dia menjadi lebih kental. Dan cara penyajiannya seperti ini, masukkan beberapa sendok bubur ke dalam mangkok. Tambahkan kuah santannya. Nah, mudahkan cara membuatnya teman-teman. Selamat mencoba ya. Nah, bubur Bantennya udah jadi. Sekarang saatnya aku cicipi dulu rasanya seperti apa. Bubur Banten ini rasanya seperti kita makan nasi. Terus juga ada kenyal-kenyalnya gitu. Dan ini rasanya tentunya manis. Ini cocok banget buat hidangan berbuka puasa dan juga sarapan di pagi hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video saya. Wassalamualaikum.